Jangan lupa subscribe ya. Bah, aja tidak putih, Bah. Perilaku. Coba dia bener. Moga, enggak bikin. Wah. Aduh, kali leren. Ngobrol-ngobrol. Asmo sinten? Mugi Raharjo. Agus Muji Raharjo. Oh, dalamnya pundi? Bojonegoro. Bojonegoro. Naik kersan kula bukake nggih. Nyun sewu monggo penunjuk ah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada roti di dalam, buka aja. Masih ada. Didus. Terus pundi? Oh, pun mboten gadah sinten-sinten. Mbot. Bapak Ibu boten wonten. Oh, sampun lolo. Ibu kali anak boten wonten. Tidak punya istri, tidak punya anak, apa pernah punya? Pernah punya. Oh, pernah punya. Tapi sudah meninggal istrinya. Kalau anaknya sudah meninggal. Loh, Kita tinggal di Ibu saudara enggak. oh, Tapi semua sudah saya katakan. Kemudian saya berkelana dengan terang. oh, terus niki ceritanya jadi musafir gitu. Gimana Pak? Kadang kita selalu supaya kalau pas ada, kalau apa kita berangkat ya. Hanya. Oh, Jadi tidak lepas dari Allah. iya. Sudah berapa lama Pak Agus Muji Raharjo meninggalkan Ponorogo? Bojonegoro. Oh, Bojonegoro kok Ponorogo? Bojonegoro itu belum lama. Cuman pada waktu itu gempa 2006. Gempa 2006 ya. Kita sudah mulai frustasi, maksudnya sudah depresi, sudah. Iya. Karena semua sudah tidak ada. Kemudian tinggal apa itu melihat nunggu mama, ibu saya. Ibu, nggih. Ibu kemudian meninggal, ya sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Terus saya dikukuh sama saudara. Iya. Satu saudara, satu bukan. Ya bicaranya begitu. Dan keluar dari kandang untuk karena kemana saja. Ya. Itu
meninggalnya istri dan anak-anak itu Ya, karena itu. gempa itu. Ya, Karena loh, ada gempa. waktu itu ada di Bojonegoro. Tidak, istri saya dengan anak ada di Jogja pada waktu itu. Oh, di Jogja. Istri saya kerja jadi pembantu, anaknya nyusul. Oh, Terus sudah lunas semua ya. Sudah. oh. Lokasinya di mana, Pak? Waktu itu. Itu pada waktu itu karena saya tidak tahu persis, sudah diantar pulang ya. Oh, diantar pulang sudah nggak ada. Waduh, Iya. ya. Jadi kita pernah ikut saudara dikukup kanan kiri, tapi pada waktu saya sakit. Oh. Tapi karena saya tidak tahan mental dengan Iya. keluarga ya. So- Soalnya saya kan orang Klaten, di sini kan masuk wilayah Klaten, Pak. Saya orang Klaten kota. Ya, Ibu saya di Jogja. ya. Tapi waktu gempa rumah saya rumah ibu saya nggak ambruk, hanya tembok belakang. Hanya tembok belakang. Saya di Klaten rumahnya malah agak sedikit retak, tapi nggak apa-apa, nggak roboh gitu. Nah, mungkin kalau istrinya Pak Agus itu kemungkinan di daerah Bantul ya mungkin ya. Ya, daerah Palbapang tidak salah. Oh, Palbapang, Bantul. Iya, itu parah, Pak. Di daerah Palbapang. Guys, Karena di situ. ya kita mau ngomong gimana lagi, kersane Gusti nggih. Ya. Eh, Kersane Gusti nggih. lalu istilahnya sudah pasrah. Monggo. Iya. Jadi perjalanan hidup saya melanjutkan hidup saya di jalan raya di mana saja kita mengikuti kata hati. Iya. Jadi, oh iya. Jadi meninggalkan Bojonegoronya tahun berapa? Jalan-jalan ini jadi musafir. Sudah 6 tahun. 6 tahun. Berarti 2015-an ya, Pak ya? Sekarang Ya. kan 2021. Ya, Iya. Waduh, jadi 5 tahun. ya sebenarnya tidak sebatang kara sih, masih banyak saudara. Ya, saudara masih ada. Masih ada. Cuman karena tanggapan apa Iya, ya. IP itu kurang Iya. pas Iya, iya. pada waktu saya sakit. Iya. Tapi setelah sembuh kita tahan, tidak tahan ya sudah. Iya. Karena saya di situ kerja nyangkul, tanam. Oh. Masih nyangkul apa anu ya, bersih-bersih apa? Ya. Oh, memang aslinya petani. Ya. Petani penggarap atau punya Penggarap. lahan? Penggarap. Ya. Punya lahan. Ya. Nyun sewu, Pak Agus Mujirarjo usianya sudah berapa, Pak? Saya kelahiran 50. Kelahiran 50. Kelahiran tahun 50 berarti sekarang 1950. 71. Kelahiran tahun 50. 50 ini. 71 ya? Ya, 71 82. Iya. Gue kalungnya TikTok ya. Tapi kelihatannya belum kelihatan kalau 70 ya. Iya. Karena Bener, Pak. saya sejak itu kan fokus ngasuh pada orang tua karena pada waktu sakit orang tua. Oh, Jadi ya. saya tidak membidikan perempuan bini-bini saya tidak jauh. Iya. Akhirnya saya terus jalan ke sana kemari, ke sana kemari. Jadi kita jauh dari itu. Masih jauh dari ya. Wah, ini dari Bojonegoro sudah 6 tahun meninggalkan Bojonegoro. Ini berarti kemarin selama 6 tahun itu kelilingnya sudah kemana saja, Pak? Seluruh Indonesia. Loh, sampai keluar Pulau Jawa? Ya. Kalimantan, Sulawesi, Irian, Kalimantan, Sulawesi, Riau, Malaysia. Malaysia. Luar biasa. Kalau Pulau Jawa ini saya jalan kaki dari Bojonegoro sampai Pelabuhan Ratu, Luar biasa. sampai Jakarta, kembali lagi lewat sini. Lalu waktu ke Malaysia itu kan harus ada paspor atau apa? Saya nggak pakai. Nggak pakai? Saya lewat Nunukan, nyebrang ke Sarawak. Nunukan, nyebrang. Nunukan. Oh. Naik speedboat. Berarti lewat jalan tikus ya? Nah, di situ. Lewat jalan tikus saya naik speedboat. Nah, naik speedboat 2 jam. Oh, Dari iya. Nunukan. Di situ kan ada polis Indonesia. Iya, perbatasan itu. Perbatasan itu kita minta izin sama polisi Indonesia. Saya ingin tahu Malaysia. Kasih urek-urekan itu. Ya, Izin darurat.
nama alamat. izin darurat. Ah, Sampai di sana tidak sampai 1 bulan, polis sana kontrol. Kalau sana kan polis baret merah, iya. kejam. Kamu orang desa kembali, ya. Pulang. Saya Iya, iya. kembali. Berarti sudah 1 bulan ya di Malaysia ya? Tidak sampai. Oh nggak sampai ya? Polis sana kejam, Mak. iya, Operasi paspor, tidak bawa paspor. Saya kasih orang tua ya ini habis masa ujinya, kembali. Ya, Ya. kembalikan, dioper itu bisa. Ya. Jadi alhamdulillah dengan kekuasaan Allah itu adil. Jadi Iya. saya ingin ke sana sampai. Itu demi Allah saya bilang. Allah yang menyaksikan. Iya. Bukan saya takhayul tidak. Iya. Iya. Saya orang tidak punya apa-apa, tidak mungkin saya bisa naik pesawat. Tidak mungkin saya bisa bayar kapal laut. Ketika nyebrang ke Kalimantan, nah itu kan tidak mungkin kalau berenang toh. Pasti naik kapal kan? Ya memang orang dikatakan mustahil, ya tidak. Iya. Tapi kenyataannya ya. Iya. Saya naik pesawat dari mana itu ya pada waktu Surabaya Surabaya. ke Tarakan. Ya. Ke Tarakan terus naik kapal Nunukan sampai Malaysia. Ya udah bayar. Tahu maaf. Terpaksa saya sampaikan sebenarnya. Saya sebenarnya tidak mau mengatakan hal itu. Iya. Tapi hanya Allah, Tuhan yang tahu lah. Ya, saya minta izin saja. Ya Allah Menarik. kabulkanlah saya. Ini ceritanya menarik ini. Kisahnya menarik sebenarnya. Ya itu bukan takhayul yang saya jalani. Iya. Saya alami. Karena saya orang tidak punya, orang sudah tidak punya siapa-siapa, ya Allah. Iya, Saya iya. begitu. Tunjukkanlah jalan keluarnya saya sampai di sana. Pulangnya naik kapal laut. Iya. Pulangnya naik kapal laut. Jadi ke sana kemari, semua itu perjalanan hidup saya karena saya sudah istilahnya boleh dikata setengah depresi pada waktu itu. Iya setengah depresi ya, bisa dimengerti. Kalau sekarang sudah nggak depresi nih Oh kayaknya. enggak, alhamdulillah saya fokus kepada Tuhan yang Iya, memberi iya. hidup saya karena saya sudah kurang normal Iya. jalanan saya. Akan tetapi saya masih ingin hidup di dunia. Iya. Apapun yang terjadi, kalau saya tidak punya minta sama orang. Minta untuk makan. Kalau Iya. tidak ada uang, Iya. tapi kadang dikasih dengan seseorang kita terima kasih. Iya. Hanya Allah yang bisa membalas atau Tuhannya. Saya hanya begitu. Alhamdulillah masih banyak orang baik. Ya. Alhamdulillah itulah yang bisa menyambung hidup saya. Iya betul. Selama saya di daerah Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Iya. itu perjalanan hidup saya begitu. Pernah nggak sampai kelaparan, tapi nggak ada orang yang ngasih, terpaksa minta di warung? Pernah? Oh kalau itu alhamdulillah tidak pernah. Ya kalau lapar, saya lapar sengaja. Pada waktu itu ritual memang ya. Oh, karena puasa memang Ya, karena sengaja. itu yang saya jalani setiap 40 hari sekali kita jalani. Memang itu tanggung jawab saya. Iya, Saya iya. ingin hidup. Ya bagaimana tata cara orang Jawa. Itu yang saya pelajari. Iya. Jadi kadang-kadang saya diminta tolong seseorang yang tidak kenal saya, tapi semua itu saya bilang saya tidak bisa. Iya. Akan tetapi kalau memaksa, terpaksa, saya tolong sesuai dengan kemampuan. Karena Apa Allah ini? yang bisa menyembuhkan. Ini menarik. Orang minta tolong kepada Pak Agus ini minta tolong dalam hal apa ini? Apa apa? Ya saya Ja- bukan, Jaluk nomor apa piye? oh bukan. Oh, bukan. Lah, Kalau terus- itu pantangan bagi saya. Oh gitu ya. Saya bukan. Pada waktu itu ada di daerah Banyumas. Orang itu sakit, tapi saya tidak kenal Heeh. dan tidak kenal orang yang mengajak saya. Iya. Dan ketemu di jalan saya diajak ke rumahnya. Iya. Mbak saya minta tolong.
bapak saya ini sakit digotong keluar. Saya juga nggak kenal itu siapa nggak kenal. Demi Allah saya bilang. Tapi saya bilang saya tidak bisa menyembuhkan. Iya. Kalau bapak sampean sakit, yang bisa menyembuhkan bapak sampean sendiri. Iya. Bukan saya. Heeh. Cuma kalau saya nuntuni insya Allah bisa. Iya. Jadi orang itu kalau sudah mau mengakui, wong ngakoni lan nglakoni wong Jawa kan ngoten. Iya. Ngakoni dilake nang alam donya dinane apa pasarane apa, Iya, nggak iya. perlu dilakoni. Kira-kira begitu. Iya. Mandi suci, ambil air wudhu, minta ampun kepada sesama manusia, tangga kanan kiri sanak saudara, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi sebelumnya kan ambil air suci dulu. Iya. Terus kita berdoa bersama-sama. Iya. Anaknya, apa itu menantunya, keluarganya di situ berdoa bersama-sama untuk doakan. Hanya itu. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa jalan. Alhamdulillah. Akan tetapi saya pesan tidak sampai di situ. Iya. Harus tingkatkan ibadahnya. Banyak sodakonya. Hanya pesan begitu saya. Bukan saya orang pintar, saya bodoh. Oh iya. Hanya itulah yang pernah. Ya karena orang minta tolong ya kita Ya. bisa kita ya. Kita juga minta kepada Allah. Nah, hanya itu. Jadi kalau sakit kamu sendiri yang bisa menyembuhkan, bukan saya. Ya itu perjalanan saya. Hanya berapa orang tapi tidak saya buka. Karena saya tidak mau trik, dikasih uang saya tidak mau. Karena apa? Orang sakit biar sembuh, orang sakit ngasih orang sehat, saya tidak mau. Terkecuali sudah bekerja ketemu saya lagi, Mbah, beli rokok lain. Ya kayak begitu dah. Iya. Betul. Apalagi minta nomor ya itu orang senting ya. Ya, Mbak menawa. Nggak ada itu. Enggak ada. Tapi ada yang minta pernah ya. Saya bilang, sampean kuali kerja cari uang, kumpulkan untuk beli nomor. Untuk apa nomor itu? Nggak dapat stres. Ya kira-kira hanya situ lah. Itu golek nomor itu kepengen sugih ning ora nyambut gawe itu. Nah, kira-kira begitu. Kalau nggak punya minta ya wajar, tapi jangan minta itu. Iya. Kebanyakan kan begitu di jalan. Samperi Mbak, kasih rokok gini-gini. Tolong Mbak, saya minta rezeki dari apa? Emang enggak ya? Maaf, saya tidak bisa. Karena saya bukan Allah. Saya lama ya sudah. Saya tinggalkan kapan disamperi ya. Tapi kalau mengenai angka ya sudah, cari aja lain. Yo, tinggal sebut ke wae 0 tekan 9. Nanti tidak malah belum perongke kan. Saya ikut jelomprongke, berdosa. Iya. Saya sudah tua, ingin mengurangi dosa. Iya. Jadi kalau saya memberikan pendapat yang baik, yang jujur. Iya. Jadi supaya mengurangi dosa saya. Kalau tahayul saya tidak. Berarti tambah Kamu dosa saya. Iya. Awang lek nglakoni gini ini men supaya iso sepele, iso resik, malah nambah. Ya memang gitu. Iya. Memang itu tujuan saya. Itu tujuan saya. Saya kan sudah banyak ngobrol sama musafir-musafir, Pak. Ya. Kalau selama ini kalau tidur di mana? Apa di masjid atau di emperan atau di mana? Oh tidak. Kalau saya kadang di masjid, kalau apa tuh yang jaga masjid tuh takmirnya Takmir. kadang longgar, tapi kadang saya tidak mau. Saya Iya. tidak mau mengganggu di tempat ibadah. Kalau saya ibadah ya, Ya. tapi kalau saya tidur di situ saya tidak. Oh, iya. Di Jadi, tempat orang kalau pun ke masjid hanya sholat aja, Pak. Ya. Sholat. Tapi kalau Sholat, tidur mandi, bersih atau apa. Ya. Oh, tapi tidurnya tidak di situ ya. tidak. Di tempat orang rumah tangga pun saya tidak mau. Iya. Terkecuali di warung, Di warung. di emperan warung orangnya longgar, minta izin boleh lah baru. Oh, malah ngancani wong rondo. Memang banyak kan begitu. Banyak kan ya. Mbak, istirahat sini.
makan sini. Ya. Kalau di tempat ronda itu mesti terus ini Pak Agus terus ditangkap ini mesti cerita macam-macam. Saya tidak mau di tempat ronda itu. Banyak orang, banyak pertanyaan. Main kartu, catur, macam-macam. malah Pikiran saya nggak bisa goyah. tidur ya. Ya. Bukan begitu, pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Kalau karena manusia ya. Kalau Pak Agus, kalau dulu sekolahnya sampai apa Pak? Sekolahnya, Kalau backgroundnya dulu sampai STM. sampai STM. Ya, cuman karena pada waktu itu saya masih kerja buruh lah. Kerja dulu ya. Kerja buruh sambil tani. Nah, akhirnya apa itu? Karena banyak saudara, Iya. makanya apa itu tidak terjamin lah orang tidak mampu. Iya, iya. Akhirnya ting pelenco. Iya. Ting pelenco golek gawan di dhewe lunga. Akhirnya kembali lagi ketemu. Tapi ada yang cukup, ada yang kurang. Ya disitulah kadang-kadang saya tempat yang cukup. Saudaranya ada berapa? Dulu itu ada 8, meninggal 1, tinggal 7. 7 ya. Ada Tegal, Bojonegoro ya. Penjenengan nomor berapa? 2. Oh, nomor 2. Ya. Terus dari pendidikannya STM dulu waktu itu berarti anaknya cuma satu waktu Satu. itu cuma satu. Ya, boleh dikata karena saya kemungkinan faktor ekonomi, Iya. kemudian istri saya ingin cari tambahan ya silakan. Tapi Iya. yang penting kamu jujur. Tapi kalau kamu tidak jujur, saya tidak tahu. Iya. Jadi mungkin mandi upase wong lanang, nek kue berbuat jujur, aku selalu mendoakan. Tapi kalau kamu tidak jujur, saya tidak tahu. Akhirnya ya sudah lunas semua. Anak saya pun begitu. Mau datang ke tempat itu, jangan, enggak, ya sudah. Anaknya perempuan. Ya, ngotot ya Aduh. sudah. Iya. Akhirnya ya sudah lunas semua. Ya mau diapa? Ibu saya juga meninggal tahun 2006, Pak. Cuman bukan karena gempanya, tapi 2006 memang setelah gempa. Ini bukan karena gempa. Jadi saya iling-iling itu tahunnya tahun gempa gitu, sehingga jadi kelingan. Iya. Kalau saya sih masih muda, Pak. Saya belum ada 60 ini. Baru 58 saya. Malapan. Iya, 58. Tugasnya di Klaten. Klaten. Aslinya saya Jogja, tapi sudah lama tinggal di Klaten. Mulai tahun 91. Oh, 91. Iya. Saya kelahirannya 63. Ini umurnya 58. Dilanjut lagi minumnya kalau haus ini Pak. Ya, sambil leren-leren ini mumpung. Ini berarti kalau musim hujan gini waduh, kemarin sering kehujanan loh Pak Agus. Ya, Sering kehujanan loh Pak. biasa kalau hujan itu basah kuyup ya pernah, Baca kuyup sudah pernah. sering, tapi tidak saya hiraukan karena Iya. itu alam. Oh, ini ada baju ganti ini. Ini bukan, ini hanya kemul Oh, hitam. kemul. Ya, Oh, hitam. saya pikir baju ganti. Ya, ada di pos, nanti di pos sana ada. Nanti saya di warung itu, di restoran itu saya pada mampir. Iya. Di Pandan Simping ada soto seduh. Loh, kok ya apal Pandan Simping? Lah saya pernah diminta tolong di situ. Pernah di? Diminta tolong di situ. Dia kan yang Tolong di pegang, Pandan Simping. Oh, ya. yang pegang Pajang, Keraton Pajang mereka. Pajang. yang Oh, begitu. pegang. Minta tolong saya ke Pajang. Terus minta tolong di situ. Oh. Ya, gimana Mbak supaya ini ada pada sampean? Saya nuntuni. Ya. Nah saya tanya "Yuk, mana Pandan Simping gini-gini Mbak, pokoknya kalau lewat sini mampir ya." Terus saya tanya, "Mbak kalau kesini alhamdulillah lancar ya." Alhamdulillah, yang penting
kamu itu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahajud. Iya. Saya hanya begitu, contoh nih. Orang tahajud harus mandi suci dulu. Jangan langsung sembahyang tahajud bangun tidur. Kan kurang afdol. Ya wudhu biasanya kalau saya ya wudhu aja gitu. Ya memang kalau itu pelajaran lain-lain ya. Tapi kalau yang paling afdol itu jangan dikalah dengan orang yang sudah meninggal. Orang meninggal itu mau dimakamkan, didoakan, mandi suci dulu. Kita sedangkan masih hidup, masih bisa mandi sendiri. Ngapain tidak mandi? Wah, saya nggak kepikiran seperti itu. Tapi soalnya nek adus Ya memang dingin. jam telu bengi ya dingin. Disitulah abdolnya memang. Jam 2, jam 3 dingin. Iya. Tapi disitulah abdolnya. Kalau Oh, kita datang ke gitu ya. masjid atau di tempat orang, hanya di muka pintu, tidak suruh masuk. Itu bayangannya itu ada di orang meninggal. Kita masih hidup. Kalau tidur Iya. kan sama juga orang meninggal. Maaf loh ya. Iya. Ya, Jadi didoakan. Nah, Mandi suci baru doakan. iya. Kita kalau langsung bangun tidur ambil air wudhu gimana? Ya mandi suci dulu, fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di situ lebih ada. Memang kebanyakan yang pernah istilahnya menyentuh saya mengenai itu, saya suruh mandi suci kalau mau. Disitulah abdulnya. Saya tidak memberikan pelajaran takhayul. Saya orang bodoh, hanya saya kajawen wong Jawa ngrem ngakoni lan nglakoni iku koncine wong Jawa. Iya. Iya kan? Iya. Ijik lae ceprot bayi alhamdulillah. Cuman bahasane bayi oe. Padahal alhamdulillah. Karena apa? Di tempat Bogarba yang tempat gelap dilahirkan di dunia tempat yang terang. Kan Iya. begitu. Iya. Itu suaranya bayi. Setelah begitu kan dibrokoi, dikondangi. Kan gitu lah. Anak kecil belum tahu tapi sudah disaksikan. Ibu bumi buka kuwasa. Dinten pitu pekenan gangsal. Gitu. Iya. Penjenengan sekseni kula paringi momongan jalur rupinipun. Iya. Suwun atom betah pangestu para sedherek kan pinaruan nggih rawuh ten mriki kan gitu lah. Iya. Terus didongani. Iya. Setelah gede kan lupa, belum tentu ingat karena masih kecil. Nah judulnya itu di Primbon kalau saya pelajari wong Jawa itu kudu ngakoni lan ngelakoni baru abdol. Iya. Ngapit metu weton. Nek metu diapit berarti sesuk arek lahir ki saiki lara terus sesuk lahir sesuke wetenge kosong berarti nebus dosa saka gua garbane wong. Kira-kira di situ. Iya. Nek wong Jawa nek urung nebus kuwi urung adol. Oh. Itu nek teng Primbon Kajawen. Mangga kaitannya dengan Islam. Itu kenyataannya begitu. Jadi yang selalu saya tuturkan kalau saya ngoceh ya apa adanya. Tapi semua orang itu mengalami. Bukan takhayul, kowe rene tak tambani bukan. Iya. Kalau mengenai obat tombol iki saka awakmu dhewe sing kulak penyakit nang ndi yo ngapura. Kan gitu loh. Iya. Dokter pun tidak bisa menyembuhkan sing iso marake obate. Betul enggak? Kita kayak ini ora mungkin. Disertai doa. Nah, sertai doa itu karena Allah. Iya. Kalau obat kan wasilah. Pengalaman menarik selama dalam perjalanan 6 tahun itu. Ya pengalaman yang menarik. Ya semua rintangan pernah saya alami itu. Saya hampir dibunuh pernah. Hampir dibunuh. Itu di daerah mana, Pak? Di daerah Irian. Irian. Saya- Sama orang sana. Tribumi. Orang pribumi. Kalau lari ke hutan tidak tahu arah pernah. Tapi dengan kopasan Soalnya mungkin bisa dikira tentara atau apa gitu ya. dikira saya mata-matanya tentara. Oh iya mungkin. Saya dikira itu. Iya.
karena badan saya masih fit pada waktu itu. Saya tidak takut dibawa ke posnya mereka. Itu di situ kan mayoritas Kristiani, Katolik. Iya. Ke gereja terus ketemu dengan pastornya, ketemu ada yang pendeta, ngomong. Saya tidak tahu apa-apa. Saya pengembara di sini. Saya tidak ada kaitan dengan kepemerintahan. Untuk ngomong di situ, tetap kamu harus makan ini. Makanya kan babi belum makan nih, biasa makan. Iya. Karena situasi ya. Ya situasi tidak memungkinkan. Iya. Saya makan, tapi saya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ya, Allah saya minta ampun. Kak, kira-kira kalau tidak bersedia makan anunya gimana Ya, itu? sudah Konsekuensinya habis gimana? ya. Habis bisa dibunuh ya, Pak? Ya. Oh, Jadi atas sana yang pernah saya lalui itu, karena di sana itu ada suku Asmat, Asgon, Marin, Mapi, Muyu, ada 5. Iya. Yang saya tahu itu. Iya. Jadi kalau Mungkin lebih Asmat, aslinya mungkin. ya. Tapi mayoritas kan orangnya buas, karena Iya. orangnya sama, keriting Iya. semua. Tapi saya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, alhamdulillah. Oh, berapa lama itu di Papua itu, Pak? Itu lama itu di Papua. Lama. Karena saya sambil kerja kulit buaya. Oh, kulit buaya. Oh iya, ada peternakan buaya di sana. Di sana kan banyak kulit buaya. Iya. Kemudian saya pas lari ke hutan, keluar dari hutan ketemu orang Cina. Heeh. Cina Jawa dari Jawa Timur. Heeh. Saya ceritakan gini. Oh, udah ikut saya. Heeh. Ikut, baca ke rumah. Kamu bisa apa? Saya belum bisa apa-apa. Kamu lihat tuh orang-orang kerja. Lihat caranya nyamak kulit, buat tali lenceng, ikat pinggang, dompet, bilang. Saya belajar 1 minggu bisa. Karena bukan saya menonjolkan jurusan saya. Iya. Tapi saya tidak ngomong. Iya. Yang penting teknisnya, prakteknya. Dah, saya unggul gitu loh. Iya. Di situ 1 bulan unggul. Tanya, kamu sekolah apa? Saya tidak sekolah. Tetap bodohi. Saya SD begini. Tapi Cina percaya pada saya karena pekerjaan saya bagus. Karena kan kulit, penjahitnya kulit, Iya. bukan penjahit dari benang enggak. Di situ harganya mahal. Akhir-akhir disitulah meningkat. Tapi setelah terkuras pengalaman ya sudah dilepeh, buang gitu saja. Iya. Iya. Akhirnya kita pindah, gajinya rendah, Pulang ke Jawa. pulang ke Jawa, tengok di rumah. Bapak sudah meninggal ya sudah ngurusi mama, nggak pergi-pergi. Oh, oke. Tapi sekarang ya sudah. Ini ya. Kalau sekarang di usia yang sekarang, apa masih pengen punya keinginan untuk punya istri lagi nggak, Pak? Bagus ya. Udah enggak ya? Iya. Saya kalau punya keinginan punya istri lagi mungkin nggak panjang usia saya. Iya. Karena usia saya sudah lewat. Saya jangan sampai rapuh. Iya. Makanya saya jauhi. Rapuh. Iya. Sadar diri berarti. Ya saya jaga diri terus terang. Jangan sampai saya sudah tidak kuat jalan di jalan. Wah, ini seandainya ini Pak, ya kita seandainya dalam perjalanan ini penjenengan meninggal di jalan, keluarga tidak tahu gimana? Kan saya bawa HP. Gimana? Saya bawa HP. Oh, bawa HP. Oh, gitu. Jadi saya masih kadang suatu saat sering komunikasi. Komunikasi. Terutama Ya. adik-adik saya semua. Jadi misalkan, oh ini saya posisi sekarang saya lagi ada di Klaten misalnya. Ya. Jadi kalau ada apa-apa saudara bisa tahu. Berarti identitas juga bawa ya. Identitas saya sudah tidak ada. Identitas nggak ada. Ya. Ya, hilang Soalnya pada waktu itu. ada itu
musafir yang saya temui itu yang aslinya ditinggal di rumah, dia cuma Fotokopi. fotokopi dilaminating gitu. Jadi supaya aslinya masih tetap ada disimpan saudaranya. Kalau saya Jadi- sudah 3 tahun ini. 3 tahun ini nggak bawa Ya. ini. Monggo Pak. Terus ini masih mau tujuan kemana lagi Pak? Ini berarti ke Pandan Simping dulu, ke warung soto itu. warung soto. Oh ya, punya langganan ya? Bukan, saya enggak makan di situ. Oh nggak makan? Hanya kalau lewat suruh mampir. Oh Saya iya. memang kalau ini saya enggak makan. Hanya minum, minum rokok, ya. Oh ya ya. Ya kalau nasi itu saya selama 3 hari, dengan 3 hari tertentu saya tidak. Memang hari tua saya jalankan. Ada hal-hal yang menarik apalagi Pak Agus yang mungkin bisa diceritakan ke kita sesuatu yang menarik apa ya yang bisa diceritakan? Wah, apa ya, hanya begitu saja. Oh, ya. Karena pelajaran itu yang saya simak itu karena kakek saya dulu itu kasepuan. Orang tua saya dulu berjuang. Berjuang ya. Nah, jadi akhirnya semua sudah tidak ada. Saya yang paling disayang dari kakek dengan orang tua daripada adik-adik saya. Ya ya ya. Jadi Orang saya- tua saya juga berjuang dulu. Termasuk mertua saya dimakamkan di makam pahlawan di Blitar. Oh, Blitar. Ya. Blitar anaknya Pak Karno ada di Solo ini. Iya. Yang anaknya Pak Karno yang istri keberapa? Wah, anaknya banyak, Pak. Iya, saya ketemu Ketemu. karena dia sarjananya kuburan. Jadi ketemu di Panembahan sama saya. Saya bilang yang ketemu sama saya berarti sampean itu sarjana kuburan, tidak punya ijazah. Iya. Betul itu demi Allah. Ngomong. Sarjana kuburan. Ya iya, saya bilang sarjana kuburan. Nanti itu SAG, Pak. Ya. SAG. Lah dia ketawa. Sarjana alam goib. Nah, cucunya kuliah di Solo di kedokteran. Anaknya dia. Oh. Jadi ketemunya di Solo. Tadinya ketemu di Jawa Timur. Ya ya ya. Jawa Timur saya tanya kamu siapa? Kok mirip Pak Karno? Ya saya anaknya. Waktu di Blitar, ngomong gini-gini ya. Oh ya sudah. Nanti cari saya di Bojonegoro. Nanti tempat Pangemban Angin Darmo ketemu saya. Saya bilang begitu. Datang. Cari saya ketemu di situ. Itu ngomong-ngomong. Ya bisa ketemu lagi di Solo. Pas saya jalan beret makan. Kok kamu? Karena saya di sini. Saya di sini kan dampingi Gibran katanya, saya tidak tahu. Ada kaitannya dengan itu. Ya syukur. Soalnya kamu sarjana kuburan ya pantas kalau saya enggak. Pak Agus, biasanya itu kan kalau para musafir itu kan pada berziarah ke makam Wali Songo. Kalau penjenengan gimana? Saya kalau cerita itu hampir semua. Hampir semua Pak. sudah ya? Saya di Sunan Gunung Jati, terus Masjid Wali Songo, Iya. tempat Masjid Sunan Kalijogo, Iya. apalagi di Pandanaran, Iya. terus pokoknya yang pernah saya lewati itu saya mampir. Iya. Cuma saya tidak fokus ke situ, kebetulan saja. Tidak fokus. Enggak, karena semua itu hanya wasilah. Iya. Yang penting saya kalau mampir mendoakan almarhumah siapa namanya itulah. Iya. Saya tidak berhak minta apa-apa di situ. Pak. Oh iya, minta ya kepada Saya. Allah. Iya betul. Jadi yang mampir itu tempatnya sih ya. Contohnya di tempat Alas Woban Iya. itu ada Kiai Subeki. Iya. Saya datang ya, saya hanya mendoakan karena saya tidak kenal dan mereka jasanya apa saya tidak tahu. Kan gitu. Iya. Walaupun terkenal, tapi kan kita tidak tahu persis. Jadi ya penting saya mendoakan karena saya pas datang di situ. Ya begitu saja.
kalau di tempat Jawa Barat, tempatnya itu Siliwangi itu, karena itu kan sebenarnya karena sudah sampai di sana, tempatnya tinggi, rumput. Saya datang itu sampai di atas mau ngapain saya yang biasa mendoakan, saya baca ya juga. Sampai di sini hanya mendoakan. Saya jamah siapa yang dari sini saya tidak tahu. Karena saya pas ada di situ. Saya dari situ. Iya. Saya turun ya. Bukan saya minta doa, saya doakan. Iya, betul. Doakan. Itu kalau saya. Iya, iya. Bukan saya minta ini dari itu saya enggak. Iya, iya. Ya begitu saja. Serandil, Cilacap, ya begitu sama. Gunung Serandil, sampai ya ke situ saya doakan. Di tempat Nyai Roro Kidul, apa itu? Nawang Wulan, Nawang Sari, Kolo Srenggi, putranya Nyai Roro Kidul. Ya, saya yang doakan. Ceritanya masih hidup begini saya tidak tahu. Iya. Iya. Pernah dipegang polisi di sana, pernah karena hujan. Iya. Terus saya nekat mau sampai di tempat. Pegang polisi, maaf bah, monggo, menghadap. Rumahnya mana? Sana. Kasih uang belikan tiket, bah, saya minta pulang. Belikan tiket pulang. Iya. Iya, iya. Daerah Jawa Barat. Jadi nanti setelah dari Pandan Simping tujuannya ke barat ke arah Jogja? Enggak, Ya, nanti tidak tahu dulu. nggak tahu. Hati tujuan kemana? Yang penting saya jalan nanti sampai di situ karena arah saya ke situ. Ya. Kalau tadi arah di Kandang. Jadi mereka yang butuhkan saya, bukan saya butuh mereka. Gitu loh. Iya, iya, iya. Hanya kita nepati karena saya lewat saya mampir. Kalau berhasil ya dia kok, bukan saya kok. Dia kan? Iya. Tadinya dia dapat kesulitan. Di situ dapat kesulitan karena anak buahnya 4, kemasukan tipis. Terus saya pas lewat diambil ke sama lakinya, mampir dulu mbah, cerita. Kalau saya orang bodoh karena orang jalanan, orang pengemis, saya bilang. Tidak, saya tahu mbah. Nah kalau sampean tahu saya, berarti melebihi daripada saya. Ya, kita cerita. Terus tujuan sampean apa? Di sini sepi. Terus saya buka mata batin saya, itu salah sampean. Terus terang saya buka rahasia. Iya. Salah gimana, Mbak? Ini siapa? Istri saya, bukan. Demi Allah. Iya, ini kan istri muda. Ya maaf, jangan sampai. Saya buka itu. Istri muda. Wah, kok gini. Tahu, saya bukan tahu. Salah sampai ini tempat usaha, saya minta dengan hormat kalau ingin sukses, jangan berbuat sesuatu di tempat ini. Bila perlu tempat ini sucikan. Itu baru Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kalau minta lancar kepada Allah. Jauhi itu. Ada tempatnya. Iya. Ayo yang ngomong. Isin mana dia pemalu. Enggak sih. Nah itu terus karena terbuka saya diambil ke Pajang pada malam Jumat berikutnya. Bah, datang sama buru-buru. Hanya aku kon tekorono mau sebutnya saya kon aku jemput ya. Datang banyak orang di Palembang. Terus komunikasi semakin ngomong-ngomong. Saya umurnya 86, 70 lebih, 79, tukar kawero. Nah, saya kira kalau di Panembahan itu lebih tinggi. Iya. Padahal ada yang belum sampai juga. Usianya yang sudah tua tapi belum sampai. Iya.
Iya. Karena membaca ini tanah, air, angin, api, saudara tidak tahu. Sandang, pangan, gedong, loro, pati kan isinya. Kalau wong Jawa kan ngakoni ngerti. Tanah, manusia asalnya dari tanah. Angin kanggonan ambekan, air kanggonan banyu, api kanggonan jantung. Saudara tidak sendiri, ada saudara. Betul enggak, Pak? Kajawan kan gitu toh. Kalau satu sandang pangan gedong loro pati. Bayi lahir ceprot kayak sandangan, terus kayak pangan. Gedong lahir nang jero omah. Loro wis dipesen sik, gede ngalami loro, mbok suwe mbok gila. Ya kan? Jadi pesan, pati sumben bakal mati. Jari manusia ada di situ. Kalau normal mati. Kira-kira begitu. Bojonegoronya itu asalnya Bojonegoro itu desanya apa, Pak? Brenggolo Kalitidu RT 5. Brenggolo. Ya. Brenggolo. Kecamatan mana? Kalitidu. Kecamatan Kalitidu. Kaliwidu. Ya. Ya, ya. Kalau dari sini sebelum jembatan panjang, sebelum sini ada Gapura Brenggolo. Desa Brenggolo, Kelurahan Brenggolo. Saya belum pernah sih ke Bojonegoro. Dari Ngawi tepat. Iya, kemarin ada teman yang di Rembang. Kalau dari Rembang nggak jauh-jauh amat ya, Pak, ke Bojonegoro? Oh iya, tidak jauh. Berapa? Satu jam lebih ya? Ya 1 jam. 1 jam ya? Ya 1 jam. Tapi jalannya kurang bagus kalau dari Ngawi. Oh, jalannya kurang bagus. Tapi kalau dari Ngawi, Dari lancar. Ngawi. Ya, ya. Dari Ngawi ongkos 30 sampai di Gapura. Masuknya setengah kilo. Oke, pun niki Pak Agus ceritanya sangat menarik. Ya, kita mungkin yang mendengar ini mungkin bisa ngambil pelajaran dari perjalanannya Pak Agus Amin. Mujiraharjo ini. Ya semoga Allah selalu memberkati diri saya. Kita dengan semua. semua. Amin. Termasuk Pulau Pendidikan kami dalam Amin. perjalanan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun menawi badhe nerasaken lampah monggo kula nggih badhe nerasaken lampah. Nih nyun ngapunten kalau tidak keberatan ini nanti bisa buat beli rokok-rokok, Pak. Ngapunten. Iki lebet. Alhamdulillah matur nuwun. Itulah perjalanan hidup saya. Nggih. Saya tidak mengurangi, tidak. Nggih. Hanya Allah yang tahu. Nggih, ngaten, Pak. Yang saya tembak Pak Karno, M Yusuf, Oh. Karmusaka. Itu yang saya tembak. Teruslah. Nggih. Saya teruskan. Pun monggo. Semoga sukses. Nggih. Amin, amin, Pak. Ya. Oke. Demikian brand kita sudah bercerita banyak dengan Bapak ini, Bapak Agus Mujiraharjo yang asalnya dari Bojonegoro. Beliau sudah keliling Indonesia, punya pengalaman menarik di Papua juga, pernah nyebrang ke Malaysia dan sebagainya. Silahkan lihat videonya dari depan. Terima kasih, brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.